Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana alam seringkali memberikan kita pelajaran tanpa kita sadari? Salah satu contohnya berasal dari sebuah kisah tentang Xu Yu, seorang pertapa legendaris dari Tiongkok kuno. Suatu hari, Xu Yu sedang duduk di tepi sebuah kolam, dan pandangannya tertuju pada seekor tikus tanah yang sedang minum air. Tikus itu, dengan tenang dan tanpa tergesa-gesa, meminum air secukupnya. Tidak lebih, tidak kurang, hanya seberapa banyak yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Momen sederhana ini, bagi kebanyakan dari kita mungkin hanya sekelebat kejadian biasa. Tapi bagi Xu Yu, ini menjadi perenungan mendalam tentang bagaimana alam menunjukkan kebijaksanaan yang tersembunyi dalam setiap gerakan kecil makhluk hidup. Tikus tanah itu tidak meminum air berlebihan, tidak mengambil lebih dari yang ia butuhkan. Setelah hausnya terpuaskan, ia melanjutkan hidupnya tanpa merasa terbebani oleh apapun. Tidak ada keserakahan, tidak ada keinginan untuk lebih dari yang dibutuhkan. Ini adalah salah satu pelajaran sederhana namun mendalam yang kita lihat dalam kehidupan di alam. Hewan-hewan seperti tikus tanah hidup sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan keinginan yang tidak terbatas seperti kita, manusia. Mereka tidak mengumpulkan barang-barang atau merancang rencana ambisius untuk memiliki lebih banyak. Sementara itu, kita sebagai manusia seringkali terperangkap dalam pola pikir yang berbeda. Kita menginginkan lebih, terus-menerus merasa bahwa kita kekurangan, meskipun pada kenyataannya, kita sudah memiliki lebih dari cukup. Jika kita renungkan sejenak, bukankah banyak dari kita yang menjalani hidup dengan terus-menerus merasa kurang puas? Mungkin kita tidak minum air berlebihan, tetapi kita seringkali haus akan hal-hal lain, material, status, atau pengakuan. Kita membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan, hanya karena kita merasa harus mengikutinya, atau mungkin karena dorongan untuk mempertahankan status sosial tertentu. Dan semua ini datang dengan harga yang mahal. Bukan hanya harga uang, tetapi juga harga waktu, energi, dan ketenangan batin. Ketika kita terlalu fokus pada akumulasi materi, kita mungkin mulai kehilangan esensi kehidupan yang sederhana. Xu Yu melihat tikus tanah yang hanya mengambil secukupnya dari alam, tidak memaksakan lebih dari yang dibutuhkan. Ini adalah pengingat bahwa hidup kita juga bisa lebih sederhana, jika saja kita bisa melepaskan keinginan untuk memiliki lebih dan lebih lagi. Mungkin, seperti tikus tanah itu, kita juga perlu belajar untuk minum secukupnya dari kolam kehidupan, mengambil hanya apa yang benar-benar kita perlukan, dan melepaskan kelebihan yang hanya akan memberatkan langkah kita. Di tengah dunia yang seringkali mendikte bahwa lebih banyak berarti lebih baik, cerita sederhana dari tikus tanah ini menawarkan pelajaran berharga, bahwa kebahagiaan, kebebasan, dan rasa cukup seringkali justru ditemukan dalam kesederhanaan. Alam selalu menawarkan contoh-contoh indah tentang hidup selaras dengan apa yang kita butuhkan, bukan dengan apa yang kita inginkan. Mungkin saat ini, inilah saat yang tepat untuk mulai merenungkan apa yang sebenarnya kita butuhkan dalam hidup kita, dan bagaimana kita bisa lebih menghargai kesederhanaan yang sudah ada di sekitar kita. Jika Xu Yu bisa menemukan kebijaksanaan dalam pandangan sederhana seekor tikus tanah, maka mungkin kita pun bisa mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang tidak terkesan besar atau megah, namun justru memiliki makna mendalam dalam kehidupan kita. Setelah merenungkan kebijaksanaan alam yang sederhana, kita dapat melihat bagaimana kehidupan manusia modern seringkali berjalan ke arah yang sebaliknya. Bukannya belajar dari kesederhanaan seperti yang dicontohkan oleh tikus tanah, banyak dari kita justru memilih jalan yang dipenuhi oleh konsumerisme. Konsumerisme, dalam bentuknya yang paling mendalam, bukan hanya tentang memiliki barang-barang. Lebih dari itu, ini adalah dorongan tak terpuaskan untuk selalu ingin lebih, berpikir bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin bahagia kita. Tetapi apakah benar demikian? Di dunia yang serba cepat ini, banyak orang tanpa sadar terjebak dalam pola pikir, "Aku membeli, maka aku ada." Ini adalah fenomena di mana identitas kita seringkali dibangun di atas dasar kepemilikan kita. Kita mengidentifikasi diri kita dengan barang-barang yang kita miliki.
ponsel terbaru, pakaian bermerek, kendaraan mewah, hingga rumah besar dengan segala perabotan yang terlihat indah di mata orang lain. Namun, yang jarang disadari adalah bahwa semua kepemilikan ini datang dengan beban yang tidak terlihat. Ketika kita mulai terlalu bergantung pada materi untuk mendefinisikan siapa kita juga membuka diri terhadap beban yang tidak pernah benar-benar kita sadari. Semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak yang harus kita lindungi. Barang-barang mahal menuntut perhatian, pemeliharaan, dan pengawasan. Dan seiring berjalannya waktu, kita tidak hanya bekerja untuk hidup, tetapi juga hidup untuk bekerja, mengorbankan waktu dan energi demi mempertahankan gaya hidup yang semakin tinggi. Ironisnya, kita berpikir bahwa semua ini akan membawa kebahagiaan, tetapi seringkali yang kita dapatkan hanyalah kelelahan dan kecemasan. Disinilah muncul gerakan minimalisme yang menawarkan pandangan berbeda tentang bagaimana kita bisa hidup. Minimalisme menolak gagasan bahwa kebahagiaan ditemukan dalam memiliki lebih banyak. Sebaliknya, minimalis percaya bahwa dengan memiliki lebih sedikit, kita justru bisa menikmati hidup lebih banyak. Minimalisme, dalam esensinya, adalah tentang menyederhanakan hidup kita, mengurangi beban materi, dan hanya fokus pada apa yang benar-benar penting. Ini bukan sekadar gaya hidup atau tren modern, tetapi cara pandang yang telah dipraktikkan oleh banyak orang bijak selama berabad-abad. Di era digital ini, di mana segala sesuatu tampaknya bisa dibeli dengan satu klik, minimalisme mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah kita benar-benar membutuhkan semua ini? Minimalisme bukan berarti hidup tanpa apa-apa, tetapi tentang menemukan keseimbangan antara apa yang kita miliki dan apa yang kita butuhkan. Seperti yang ditunjukkan oleh Xu Yu melalui perenungannya terhadap tikus tanah, kehidupan yang sederhana tidak hanya tentang pengurangan material, tetapi juga tentang pembebasan diri dari keterikatan yang membebani. Minimalisme memberikan kita ruang untuk bernapas, baik secara fisik maupun mental. Dengan tidak dikelilingi oleh barang-barang yang tidak perlu, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, relasi yang bermakna, pengalaman yang berharga, dan kebebasan untuk menjalani hidup tanpa rasa tertekan oleh tuntutan sosial atau tren konsumsi. Dengan cara ini, minimalisme menjadi jawaban bagi mereka yang merasa bahwa hidup modern terlalu rumit dan penuh tekanan. Ini adalah jalan menuju kebebasan dari belenggu materi. Namun, seperti halnya semua ide, minimalisme juga bisa disalahartikan. Ada bentuk-bentuk minimalisme yang tampak elegan di permukaan, tetapi kehilangan esensi utamanya. Salah satunya adalah minimalisme yang masih terkait dengan konsumerisme, di mana seseorang mengurangi barang-barang murah dan tidak diperlukan, hanya untuk menonjolkan barang-barang mewah yang masih mereka miliki. Bentuk minimalisme semacam ini masih berputar di sekitar status dan kekayaan, yang justru bertentangan dengan makna sejati minimalisme itu sendiri. Pada akhirnya, minimalisme yang sejati adalah tentang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, seperti bagaimana tikus tanah hanya minum secukupnya. Minimalisme adalah tentang melepaskan dan belajar bahwa dalam hidup, lebih sedikit itu seringkali lebih banyak. Dengan begitu kita bisa kembali pada esensi kehidupan, kebebasan dan ketenangan. Walaupun minimalisme terdengar seperti solusi yang ideal untuk mengatasi beban konsumerisme, tidak semua orang yang menyebut dirinya minimalis benar-benar memahami atau mempraktikkan esensi minimalisme itu sendiri. Dalam perjalanan menuju kesederhanaan, ada beberapa jebakan yang bisa membuat kita menyimpang dari tujuan sebenarnya. Seperti yang kita ketahui, konsep minimalisme adalah tentang hidup dengan cukup, tentang melepaskan kelebihan yang tidak perlu. Namun, ada bentuk-bentuk minimalisme yang, alih-alih mengarah pada kebebasan, justru melahirkan kesalahan yang halus, meskipun secara tampak seolah-olah mengikuti prinsip minimalisme. Yang pertama adalah asketisme ekstrim. Asketisme adalah jalan hidup yang menolak kenyamanan material dan berusaha untuk hidup dengan sesedikit mungkin, seringkali sampai pada batas yang merugikan tubuh dan pikiran.
Salah satu contoh paling terkenal dari gaya hidup ini adalah Pangeran Siddhartha Gautama sebelum menjadi Buddha. Selama masa asketisnya, Siddhartha menjalani hidup yang sangat keras. Ia hanya makan sebutir nasi setiap harinya, hingga tubuhnya hampir tidak lagi memiliki daging. Di satu sisi, hidup seperti ini bisa dianggap sebagai bentuk minimalisme yang ekstrim. Ini adalah bentuk konsumsi yang paling sedikit dan pengabaian total terhadap kemewahan. Namun, Siddhartha akhirnya menyadari bahwa hidup dengan menyiksa diri tidak akan membawanya pada pencerahan yang ia cari. Asketisme ekstrim ini hanya membuat tubuhnya semakin lemah dan pikirannya semakin tertekan. Ini adalah bentuk minimalisme yang salah. Ketika kita mengurangi segalanya sampai pada titik di mana kita mengabaikan kebutuhan dasar tubuh dan jiwa kita. Dalam kasus ini, lebih sedikit bukan berarti lebih baik. Mengonsumsi di bawah kebutuhan kita justru bisa berujung pada penghancuran diri. Itulah sebabnya Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan gaya hidup asketis sebelum mencapai pencerahan dan menjadi Buddha. Dia menemukan bahwa ada jalan tengah yang lebih baik, yaitu keseimbangan antara kebahagiaan spiritual dan kebutuhan fisik. Yang kedua adalah apa yang kita sebut sebagai minimalisme mewah. Ini adalah bentuk minimalisme yang terbungkus dalam tren atau gaya hidup modern yang terlihat indah di permukaan, namun masih sangat terkait dengan kemewahan dan status sosial. Di era sekarang, kita sering melihat apartemen minimalis dengan desain yang sangat bersih dan rapi, diisi dengan furniture mahal, dan berada di lingkungan yang eksklusif. Konsep minimalis di sini memang terlihat secara visual. Ruangan yang terbuka, tanpa banyak barang, tanpa hiasan yang tidak perlu. Namun, jika kita melihat lebih dekat, seringkali kita mendapati bahwa apa yang tampak sederhana ini sebenarnya merupakan bentuk lain dari konsumerisme. Misalnya, orang-orang dalam kategori ini mungkin telah menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan, tetapi mereka menggantinya dengan barang-barang yang sangat mahal dan eksklusif. Hasilnya adalah minimalisme yang tetap didasarkan pada status sosial dan kekayaan. Barang-barang yang mereka miliki bukanlah tentang fungsionalitas atau kebutuhan, tetapi lebih tentang pernyataan status. Dalam kasus ini, minimalisme tidak lagi menjadi jalan menuju kebebasan, melainkan hanya cara lain untuk menonjolkan diri dalam masyarakat yang masih menghargai kemewahan dan kekayaan. Ini menjadi semacam paradoks. Hidup dengan sedikit, tetapi barang-barang yang dimiliki sangat mahal dan berkelas. Seolah-olah, dengan menyingkirkan hal-hal kecil, mereka lebih menonjolkan hal-hal besar yang mahal. Minimalisme mewah ini jauh dari esensi sejati minimalisme, yang sebenarnya menekankan pada pelepasan keterikatan terhadap status sosial dan barang-barang material. Minimalisme seharusnya membuat kita sadar bahwa kebahagiaan tidak datang dari seberapa mahal atau berkelas barang yang kita miliki, tetapi dari kemampuan kita untuk menikmati hidup dengan lebih sedikit. Minimalisme mewah mungkin terlihat indah di media sosial, tetapi esensinya masih sangat terikat pada konsumerisme, yang bertentangan dengan tujuan awal minimalisme itu sendiri. Pada akhirnya, bentuk-bentuk minimalisme yang meleset ini, baik asketisme ekstrem maupun minimalisme mewah, tidak membawa kita pada kebebasan yang sejati. Seperti yang dikatakan oleh para filsuf bijak dari zaman dulu, kebahagiaan sejati datang dari keseimbangan, bukan dari kekurangan atau kelebihan. Minimalisme sejati adalah tentang menemukan jalan tengah yang bijak, di mana kita memiliki cukup untuk hidup nyaman tanpa merasa terjebak oleh barang-barang material atau tuntutan sosial yang tidak perlu. Ketika kita memahami bahwa bentuk minimalisme yang sejati adalah tentang menemukan keseimbangan, kita mulai menyadari betapa kuatnya kebebasan yang bisa kita dapatkan dari hidup sederhana. Namun, konsep kebebasan ini seringkali sulit diterima di masyarakat modern yang begitu terobsesi dengan konsumsi. Di tengah budaya di mana nilai seseorang sering diukur berdasarkan barang yang dimilikinya, mobil yang ia kendarai, rumah yang ia tinggali, atau pakaian yang ia kenakan, hidup sederhana bisa tampak seperti sesuatu yang asing, bahkan tidak wajar. Tetapi, jika kita melihat lebih dalam, kebebasan yang sesungguhnya
justru datang dari memiliki lebih sedikit, bukan lebih banyak. Lao Tzu, seorang filsuf Tao terkenal, pernah menulis dalam Tao Te Ching, "Jika kamu menghargai harta benda terlalu tinggi, orang akan mulai mencuri. Jangan tunjukkan hartamu, atau orang akan menjadi iri." Apa yang Lao Tzu katakan sebenarnya sangat relevan dengan dunia kita saat ini. Semakin banyak yang kita miliki, semakin besar pula ketakutan kita akan kehilangan. Dan karena itu, banyak orang yang hidup dalam ketakutan konstan akan pencurian, kehilangan, atau kerusakan atas barang-barang berharga mereka. Kita sering melihat orang-orang kaya yang tinggal di rumah besar, tersembunyi di balik tembok tinggi dan pagar besi, terlindung dalam komunitas berpengaman ketat. Kehidupan mereka, meskipun penuh kemewahan, justru seringkali dipenuhi rasa cemas akan keamanan barang-barang mereka. Mereka mungkin memiliki banyak, tetapi apa yang mereka miliki datang dengan beban tambahan, perlindungan, perhatian, dan kekhawatiran. Sementara itu, mereka yang memilih hidup sederhana, tanpa banyak barang berharga, justru menikmati kebebasan yang lebih besar. Tanpa beban material, mereka tidak perlu khawatir tentang perlindungan atau perawatan. Mereka dapat berjalan dengan tenang, tidak perlu merasa terancam oleh orang lain atau oleh hilangnya barang-barang mereka. Hidup sederhana bukan hanya soal memiliki sedikit barang, tetapi juga soal membebaskan diri dari keterikatan dan kecemasan yang datang bersama dengan kepemilikan. Ini adalah salah satu alasan mengapa banyak orang bijak dan filsuf sepanjang sejarah memilih hidup sederhana. Mereka menemukan bahwa kebahagiaan dan kepuasan sejati tidak terletak pada memiliki lebih banyak, tetapi pada melepaskan keinginan akan hal-hal duniawi. Dengan memiliki lebih sedikit, kita sebenarnya memberikan lebih banyak ruang untuk menikmati hal-hal yang tidak berwujud, kedamaian batin, waktu bersama orang-orang terkasih, dan rasa syukur atas hidup itu sendiri. Xu Yu, si pertapa legendaris, memahami hal ini dengan sangat baik. Dalam kisah yang diceritakan, ketika Kaisar Yao menawarkan takhta kepada Xu Yu, ia dengan bijak menolak tawaran itu. Xu Yu menyadari bahwa kekuasaan dan status, meskipun mungkin menggiurkan bagi sebagian besar orang, justru akan menghalangi kehidupan yang sederhana dan damai yang ia nikmati. Ia berkata kepada Kaisar Yao, ketika burung kecil membangun sarangnya di hutan, ia hanya menggunakan satu cabang. Ini adalah metafora yang sangat indah tentang bagaimana kita sebenarnya tidak membutuhkan banyak untuk hidup bahagia. Burung kecil itu tidak memerlukan seluruh hutan untuk merasa aman dan nyaman. Satu cabang sudah cukup. Demikian pula dalam hidup kita, seringkali apa yang kita perlukan untuk merasa puas jauh lebih sedikit daripada apa yang kita bayangkan. Masyarakat mungkin memberitahu kita bahwa kita memerlukan rumah besar, mobil mewah, dan barang-barang mahal untuk menjadi bahagia. Namun, kebahagiaan sejati seringkali datang dari hal-hal sederhana. Tempat tinggal yang nyaman, hubungan yang bermakna, dan kemampuan untuk hidup tanpa terlalu banyak beban. Kebebasan yang datang dari hidup sederhana memberi kita lebih banyak waktu untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, tanpa terganggu oleh kekhawatiran akan barang-barang material. Seperti yang diajarkan oleh filsafat Taoisme dan Lao Tzu, hidup sederhana memberi kita kesempatan untuk kembali pada inti kehidupan, menikmati momen saat ini, merasakan kedamaian batin, dan menghargai apa yang kita miliki tanpa keinginan untuk memiliki lebih banyak. Minimalisme dalam bentuk yang sejati bukanlah tentang kekurangan, tetapi tentang melepaskan kelebihan yang hanya akan membebani kita. Di bagian akhir ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang bagaimana minimalisme membawa kita pada kebebasan sejati, bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga dari segi mental dan spiritual. Ketika kita memutuskan untuk hidup lebih sederhana, dengan hanya memiliki apa yang benar-benar kita butuhkan, kita secara otomatis membebaskan diri dari banyak tekanan yang seringkali kita tidak sadari. Henry David Thoreau,
seorang filsuf dan penulis asal Amerika, pernah menjalani eksperimen hidup sederhana di tepi danau Walden. Dalam bukunya Walden, ia menjelaskan bagaimana ia dengan sengaja memilih untuk hidup di sebuah pondok kecil, jauh dari hiruk-pikuk dunia, hanya dikelilingi oleh alam. Thoreau meyakini bahwa kehidupan yang sederhana, jauh dari keterikatan terhadap materi, memberi ruang bagi pertumbuhan spiritual yang lebih dalam. Ia percaya bahwa hidup tidak harus penuh dengan kesulitan, melainkan bisa menjadi waktu yang menyenangkan jika kita menjalani dengan sederhana dan bijaksana. Thoreau menemukan kebahagiaan dalam kehadiran murni di dunia, dalam melihat keindahan alam tanpa harus memilikinya. Dia menunjukkan kepada kita bahwa untuk merasa kaya, kita tidak perlu memiliki banyak, tetapi cukup merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki. Ini adalah inti dari minimalisme. Melepaskan keinginan akan lebih banyak dan lebih besar, dan mulai merasa cukup dengan sedikit yang benar-benar penting bagi kita. Ketika kita tidak lagi terjebak dalam keinginan untuk memiliki lebih banyak, kita menemukan kebebasan yang lebih besar dalam hidup. Kita tidak lagi bekerja keras hanya untuk mempertahankan gaya hidup mewah. Dan dengan begitu, kita punya lebih banyak waktu dan energi untuk hal-hal yang benar-benar bermakna. Kita bisa lebih banyak menikmati waktu bersama keluarga dan teman, lebih banyak mengejar hobi yang memberi kita kegembiraan, atau hanya sekadar menikmati momen ketenangan tanpa gangguan dari dunia luar. Minimalisme juga memberikan kita kesempatan untuk menyederhanakan pikiran kita. Ketika rumah kita tidak penuh dengan barang-barang yang tidak perlu, pikiran kita pun menjadi lebih jernih. Kita tidak lagi terbebani oleh kekhawatiran tentang apa yang harus kita beli, bagaimana menjaga barang-barang itu, atau bagaimana mempertahankan status sosial yang dibangun di atas fondasi kepemilikan. Dengan sedikit barang, kita memiliki lebih sedikit yang harus kita pikirkan, dan ini memberikan ruang bagi ketenangan batin. Selain itu, minimalisme membawa kita lebih dekat pada esensi kebahagiaan sejati, yang tidak bergantung pada hal-hal eksternal seperti kekayaan atau barang-barang material, tetapi lebih pada kedamaian batin, rasa syukur, dan relasi yang bermakna. Minimalisme mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati tidak ditemukan di toko-toko atau di rumah-rumah mewah, tetapi di dalam diri kita sendiri, dalam kemampuan kita untuk merasa puas dan damai dengan apa yang kita miliki. Sebagai penutup, minimalisme mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa besar kita bisa melepaskan. Seperti yang dikatakan oleh Epicurus, seorang filsuf Yunani, jangan merusak apa yang kamu miliki dengan menginginkan apa yang tidak kamu miliki. Ingatlah bahwa apa yang kamu miliki sekarang dulu adalah sesuatu yang kamu harapkan. Dalam minimalisme, kita melepaskan tekanan untuk terus menginginkan lebih dan mulai menghargai apa yang sudah ada. Dan dalam proses ini, kita menemukan bahwa dengan memiliki lebih sedikit, kita sebenarnya mendapatkan lebih banyak. Lebih banyak ketenangan, lebih banyak kebebasan, dan lebih banyak kebahagiaan yang datang dari hal-hal yang sederhana. Inilah inti dari minimalisme. Hidup dengan ringan, berjalan tanpa beban, dan menemukan kebebasan dalam melepaskan. Seperti yang diajarkan oleh Thoreau, hidup sederhana adalah jalan menuju kebebasan sejati.